Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah sampai pada pembahasan output SP 2020. Ya, jadi nanti pelaksanaan lapangan di bulan September 2020 itu ada pembagian zona. Zona 1 itu menggunakan DOPU, ya, jadi menggunakan kuesioner, drop off, pick up. Ya, jadi kuesionernya itu di drop off di rumah warga, kemudian warga mengisi secara mandiri, dan kemudian ketika sudah selesai diisi, petugas sensus itu melakukan pick up, mengambil kembali kuesioner yang sudah diisi tersebut. Nah, kemudian yang zona 3 ini juga menggunakan kuesioner, tetapi mekanismenya wawancara. Ya. Nah, sementara ini ada zona 2, ini adalah dulunya itu menggunakan CAPI, rencananya seperti itu ya, menggunakan CAPI atau perangkat Android. Ya. Nah, otomatis zona 2 ini kan karena memang dulu direncanakan menggunakan Android HP, tidak ada kuesioner yang dicetak. Oleh karena itu, pada bulan September nanti untuk tahap yang ini ya, jadi daftar penduduk itu adalah pengecekan, pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi itu menggunakan SP 2020 DP. Nah, ketiga zona ini sama, outputnya sama. Ya, jadi ada penduduk Indonesia menurut jenis kelamin, kemudian status domisili, baik de facto maupun de jure. De facto itu dari sini ya, fakta. Jadi secara kondisi lapangan dia tinggal di mana itu adalah de facto. Sementara de jure ini adalah pendekatan penduduk menurut catatan administrasi. Karena bisa jadi orang yang tinggal di Blora itu KTP-nya bukan Blora. Ada yang KTP-nya Jogja, KTP Semarang, dan sebagainya. Tetapi secara faktual, de facto, dia orang Blora karena tinggal di Blora. Cuma secara KTP, secara hukum, legalitas, dia orang Semarang, orang Jogja, dan sebagainya. Nah, satu lagi juga adalah kepemilikan NIK. Ya, ini didapatkan dari daftar penduduk SP 2020 DP yang sudah diperiksa dan sudah diverifikasi. Nah, kemudian untuk tahap yang pendataan berikutnya, ya ini jadi menggunakan short form atau SP 2020 C1. Kalau di zona 1 dan 3 itu bisa didapatkan, tetapi untuk yang zona 2, Blora, termasuk juga Jawa Tengah, itu tidak bisa didapatkan. Nah, semoga saja di tahun 2021 ini diagendakan untuk pendataan yang lebih lengkap sehingga data kependudukan kita juga bisa lebih lengkap, lebih bagus kan kalau kita bisa mendapatkan data yang lebih lengkap dan tentu saja akan bermanfaat untuk perencanaan evaluasi pembangunan. Oke, selanjutnya kita lihat manfaat data hasil sensus penduduk 2020. Ya, tentu saja agenda besar sensus penduduk ini menghasilkan data yang manfaatnya juga luar biasa besar. Pertama, untuk evaluasi pembangunan. Apa yang dievaluasi? Ya, ini rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Sejauh mana sudah dicapai target-targetnya ini. Dan juga SDGs, kalau dalam bahasa Indonesia adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Asalnya kan bahasa Inggris ini ya. Sustainable Development Goals. Jadi sekilas saja ya, SDGs ini merupakan suatu rencana ya yang disepakati oleh pemimpin dunia, para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Ini tujuannya apa? Pengen mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga melindungi lingkungan. Ada 17 tujuan dan 169 target yang itu kemudian ada angka-angka yang bisa dijadikan ukuran. Nah, angka-angka ini didapatkan dari data yang dikumpulkan melalui sensus dan survei. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi SDGs ini nanti targetnya 2030 yang saya sampaikan tadi 17 tujuan ya goals dan 169 target itu bisa tercapai. Pengennya seperti itu ya. Tapi Allah alam, namanya juga kehidupan tidak bisa ditebak ya. Kayak 2020 kan kita nggak tahu nih ada pandemi. Dulu 2019 akhirnya kita ketawa-ketawa. Nggak bakal pandemi COVID masuk Indonesia. Ya ternyata Tuhan menakdirkan lain. Kita nikmati saja, kita jalani saja ya. Oke, itu ya. Kemudian selain evaluasi ada juga perencanaan di berbagai bidang ya. Karena boleh dikatakan penduduk ini objek sekaligus subjek pembangunan ya. Jadi kita melakukan pembangunan sesuatu ya untuk mensejahterakan penduduk.
Dan bagaimana kita melakukan pembangunan? Ya memanfaatkan, menggerakkan, memberdayakan penduduk. Ya misalkan di sini nih, identifikasi kebutuhan dan kualitas perumahan. Ya, tentu ketika di perkotaan, ketika wilayah-wilayah semakin sempit, tetapi penduduknya banyak, nah itu harus mikir juga perumahan mau dibangun di mana, kemudian kualitasnya seperti apa, desainnya seperti apa. Nah itu perlu dilakukan perencanaan yang matang. Kemudian juga politik dan keamanan. Ini ya, karena penduduk itu apalagi kalau misalkan konteksnya itu pemilu ya, pilpres, pilkada dan sebagainya, itu tentu ada perencanaan-perencanaan yang harus dilakukan ya. Bahkan yang kayak misalkan hangat di tahun lalu ya, misalnya pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Nah itu juga bagian dari salah satu perencanaan politik. Kemudian juga jenis transportasi yang dibutuhkan. Tentu akan ada perbedaan yang sangat mencolok antara daerah yang penduduknya banyak, kemudian mobilitasnya tinggi, ya dibandingkan dengan penduduk yang sepi, kemudian mobilitasnya juga rendah. Ya. Jadi kapan dibutuhkan transportasi massal dan sebagainya di situ. Jadi perlunya di sini juga. Kemudian sarana pendidikan, nah, jelas ya. Kemudian ketahanan sosial dan budaya, kemudian fasilitas komunikasi. Nah, ini bahkan tidak hanya untuk pemerintah saja. Kadang BUMN atau mungkin perusahaan swasta yang ingin melakukan investasi aset infrastruktur komunikasi ini bisa melihat data penduduk. Ya, ketika suatu wilayah yang penduduknya padat, sementara jaringan komunikasi masih kurang. Nah, disitulah perusahaan komunikasi berlomba-lomba untuk investasi, misalkan membangun tower di situ. Kemudian untuk perencanaan sarana kesehatan. Nah, ketika orangnya yang sudah sepuh-sepuh banyak, balita banyak, nah itu tentu saja sarana kesehatan yang dibangun juga beda-beda. Untuk khusus lansia, mungkin ya daerah perkotaan atau mungkin daerah pedesaan yang di situ banyak orang pensiun-pensiun tinggal di sana. Nah, tentu mungkin ada perlu sarana kesehatan khusus ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian juga investasi penyiapan lapangan kerja ya, ketika didapatkan informasi banyak anak muda tetapi pekerjaannya juga kurang yang ini ya, yang lapangan kerja masih kurang menyerap warga atau pemuda-pemuda di situ. Tentu di sini harus dilakukan perencanaan yang matang untuk penyiapan lapangan kerja. Kemudian juga tata ruang dan lingkungan. Nah, kemudian kita lihat lagi lebih dalam tentang SP 2020. Siapa sih yang terlibat atau akan didata dalam SP 2020? Tentu saja ini adalah WNI dan WNA yang telah atau akan tinggal selama minimal 1 tahun ya. Ini yang kuning-kuning ini perhatikan, minimal 1 tahun di Indonesia. Ya. Nah, kemudian mengenai di mananya, nah ini bisa kita kombinasikan ya. Jadi WNI dan WNA yang telah atau akan tinggal selama minimal 1 tahun di Indonesia ditambahkan di sini nih. Ya. Jadi termasuk perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri atau teritorial Indonesia beserta keluarganya ya. Jadi Indonesia itu punya teritorial tapi di wilayah negara lain, itu adalah kayak kedutaan besar ya. Jadi mereka masuk di SP 2020, kita cakup juga. Nah, kemudian metode yang digunakan untuk SP 2020 menggunakan metode kombinasi. Artinya ada data registrasi yang kita jadikan sebagai basis data dasar ya. Kita menggandeng Adminduk untuk mendapatkan data tersebut yang isinya mungkin NIK, kemudian KK dan sebagainya ya, data-data dasar kependudukan. Kok kombinasi? Iya, nanti data Adminduk, data registrasi kependudukan ini kita kombinasikan dengan data hasil mekanisme tradisional, yakni wawancara atau door to door seperti itu. Oke. Kemudian kapan sih dilaksanakan? Nah, untuk yang tahap pertama kemarin kita sudah melakukan sensus penduduk online tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020. Ya, untuk di Kabupaten Blora, alhamdulillah ya, capaiannya juga menggembirakan ya. Boleh dikatakan selama rentang waktu tersebut
ada sekitar 13,08% penduduk yang sudah melakukan SP online. Ya. Atau kalau di catatan angka absolutnya itu sekitar 112.901 penduduk. Nah, yang paling banyak itu di Cepu dan Kota Blora tentu saja. Di Cepu itu sampai 18.700-an, kemudian di Kota Blora itu 22.000. Ya, alhamdulillah ya, partisipasi penduduk Blora itu cukup menggembirakan. Ya, walaupun ini di Jawa Tengah kita masih kalah jauh dengan yang lain. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian pendataan lapangan itu di bulan September 2020. Ya. Nanti turun lapangan. Jadi petugas-petugas sensus, ya, ada Koseka, ada petugas sensus, kemudian juga task force, itu nanti di bulan September itu akan kerja turun di lapangan. Nah, ini pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai mode, berbagai cara. Yang pertama, sensus penduduk online, ini sudah berlalu. Kemudian drop off pick up atau DOPU, ya ini kuesioner ya. Jadi untuk di wilayah zona 1, zona DOPU. Kalau kita di Blora itu zona 2, itu non DOPU. Ya. Tidak ada kuesioner. Kemudian satu lagi adalah wawancara dengan kuesioner. Ya, ini berlaku di zona 3 wawancara. Gitu. Kalau zona 2 mana? Zona 2 tidak ada kuesioner C1. Cukup sampai di pemeriksaan DP dan verifikasi lapangan. Ya, pemeriksaan daftar penduduk yang saat ini sedang proses pencetakan oleh BPS Kabupaten Blora. Baik, terima kasih untuk pelaksanaan SP. Sekilas itu saja, nanti kita lanjutkan lagi tentang proses bisnis. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.